Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul studi fikih dengan pendekatan historis. Sebelum itu, perkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Saya Sevina Dwi Indrianawati, NIM 20205100072. Saya Solehatul Lailin, NIM 20205100082. Saya Aulianailul Husna, NIM 2020510095. Saya Rika Amelia Febriani, NIM 2020510099. A. Perkembangan fikih pada masa Rasulullah SAW. Pada masa inilah mulai awal berkembangnya ilmu fikih. Fase ini dimulai sejak Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun. Ayat-ayat Al-Quran yang turun selama ini disebut dengan Makkiyah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Ayat-ayat yang turun pada saat itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Sesudah Allah mengizinkan Rasulnya dan para mukmin hijrah, maka dimulailah fase kedua dari tasyrik. Di sanalah mulai tersusun sendi-sendi pemerintahan Islam yang mempunyai kepribadian tersendiri dalam bentuknya dan mulai menyusun masyarakat yang mempunyai corak tersendiri. Rasul tidak membawa syariat hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang telah ada ke Madinah. Sebagaimana sebelum Nabi berhijrah pun Nabi tidak tunduk kepada suatu peraturan. Karena itu, Nabi menghadapkan usaha-usahanya kepada hukum fikih dan mulailah turun ayat-ayat hukum satu demi satu. Dan ayat-ayat hukum yang turun itu ada kalanya untuk menjawab suatu pertanyaan, ada kalanya merupakan fatwa, dan kadang-kadang untuk mewujudkan suatu hukum. Hukum-hukum yang turun dalam masa ini bersifat praktis untuk menyelesaikan suatu peristiwa dan transaksi yang terjadi. Kata fikih pada masa itu dipergunakan untuk materi hukum yang difahamkan dari nas Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan urusan akidah atau kepercayaan, akhlak, dan amaliyah. Hukum-hukum syariat pada masa Rasulullah bersumber pada dua sumber utama, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah. B. Perkembangan fikih pada masa sahabat. Dengan wafatnya Rasul pada tahun 11 Hijriah dan diakhiri pada pertengahan abad kedua Hijriah dinamakan dengan periode sahabat, karena kekuasaan tasyari dalam periode ini dipegang oleh para sahabat besar. Rasulullah wafat meninggalkan para sahabat yang merupakan alim ulama dan cerdik pandai. Mereka diserai tugas untuk menggantikan beliau untuk memimpin negara dan rakyat, memajukan agama dan menghukum segala sesuatu dengan adil. Pada periode sahabat ini terdapat dua golongan sahabat, yakni sahabat kecil dan sahabat besar. Satu, masa sahabat besar, mulai dengan masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang terhitung sejak tahun 11 sampai 40 Hijriah. Sahabat yang hidup di zaman ini adalah ulama hukum yang pernah mendapatkan pengajaran fikih secara langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka dapat dikatakan bahwa persoalan hukum yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat diketahuinya. Apalagi sebagian dari mereka tergolong al-hufat, menghafal Al-Quran. 2. Masa sahabat kecil dan tabi'in besar, mulai pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan hingga akhir abad pertama. Ada di antara pendapat dari kalangan ahli sejarah hukum Islam mengatakan, satu, sahabat kecil adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah tetapi tidak pernah belajar secara langsung dengan Rasulullah. 2. Sahabat kecil adalah sahabat yang sempat belajar bersama Rasulullah tetapi mereka belum terkemuka di zaman Rasulullah. C. Perkembangan fikih pada masa mujtahidin. Periode ini disebut juga sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Pada masa ini fikih Islam mengalami kemajuan yang pesat sekali. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan dengan intensif, baik berupa penulisan hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in,
tafsir Al-Quran, kumpulan pendapat, iman-iman fikih, dan penyusunan ilmu usul fikih. Periode ini dimulai dari awal-awal abad kedua Hijriah dan berlanjut hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Fikih di masa ini mengalami perkembangan pesat dan mengagumkan, mengalami kematangan secara sempurna, dan memberi hasil yang baik bagi umat manusia. Fikih memberi kontribusi pada negara Islam berupa hukum perundang-undangan untuk mengatur berbagai urusan dan keperluan selama berabad-abad, sehingga umat Islam mendapatkan kebahagiaan dari hukum-hukum tersebut sedemikian besarnya. Periode ini disebut masa keemasan fikih atau masa kecemerlangan fikih atau masa kodifikasi fikih atau masa para mujtahid dan nama-nama lain yang serupa. Pada periode ini lahir mazhab-mazhab Islam dengan ciri khas dan orientasi masing-masing. D. Perkembangan fikih pada masa tabi'in. Dari masa ke masa, fikih selalu mengalami perkembangan, begitu juga pada era Sigor Sahabat dan Tabi'in yang merupakan periode ketiga dalam sejarah perkembangan fikih, yakni setelah periode kenabian dan periode Sahabat. Generasi Tabi'in ini juga merupakan murid-murid Sahabat yang banyak belajar mengenai keislaman. Pada periode Tabi'in ini, para fuqaha terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan ahlu ra'yi dan ahlu hadis. Golongan ahlu ra'yi berdomisili Irak dan golongan ini cenderung menyimpulkan suatu hukum berdasarkan rasionalitas. Sedangkan golongan ahlul hadis berdomisili di daerah Hijaz dan golongan ini menolak keras kecenderungan baru yang dimiliki kelompok ahlu ra'yi karena golongan ini berpendapat bahwa agama adalah ketentuan ilahi yang tidak bisa dirasionalisasi. Lahirnya dua golongan besar ini dipengaruhi beberapa faktor, baik dari faktor kultural dan faktor struktural. Dari faktor kultural, domisili atau tempat tinggal yang keadaannya sangat jauh berbeda membuat fuqaha Hijaz dan Irak memiliki kecenderungan sendiri dalam menyimpulkan suatu hukum. Perkembangan Islam pada masa sekarang. Pada masa ini muncul ulama pandai seperti Syekh Khalil Al-Maliki, As-Subki, Ar-Romli, Ibnu Ar-Rif'ah, Al-Kamal Ibnu Al-Hammam, As-Suyuti, dan yang lain sebagainya, yang memiliki kekuatan fikih atau pemahaman dan memiliki kemampuan melakukan istinbat. Hanya saja mereka tidak memanfaatkan kemampuan ini sebagaimana yang dilakukan para ulama sebelumnya dalam beristihad dan mentahrij, tetapi mereka arahkan pada penyusunan, perubahan, dan pengarah kepada peringkasan serta pengumpulan berbagai masalah cabang dalam ungkapan-ungkapan yang sempit, menyerupai teka-teki dan memerlukan waktu yang lama untuk memahaminya dan untuk mengetahui maksudnya, sehingga memerlukan penyusunan kitab-kitab lain yang menjelaskan atau mensyarah kesamarannya, membuka ikatannya, dan mengungkapkan tujuan pengarang penyusunnya. Kedua, pada masa kondisi ini fikih banyak memburuk. Hal ini terjadi karena para ulama telah memalingkan kemampuannya untuk mempelajari kitab-kitab. Terputusnya hubungan antara ulama kota-kota Islam, telah banyak karangan dan penyusun ilmu-ilmu dan perangkatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.